Coklat pasir, pantai, bibir ibu. Karya Maya Sandita. Aku adalah bui, ibuku pantai dan ayahku lautan. Aku lahir dari gelombang resah yang dibawa ayah. Dihantarkan pada ibuku yang setia menunggu hingga lupa ia dengan waktu. Resah ayahku pada ibu adalah rindu yang menggebu. Rindu yang berulang dihantarkan malam yang kembali ke petang. Doa nelayan membubung ke bulan demi ikan-ikan di lautan. Lewat jala yang dihamparkan, ayahku jadi Jibril. Di setiap dingin malam dan di tengah gigil. Wahyu Tuhan yang semakin malam singgah di bulan selalu ia sampaikan. Kemudian ikan-ikan tak pernah punah sepanjang zaman. Malam-malam itu pun berganti. Lama-kelamaan kepulangan nelayan dari lautan bukan satu-satunya yang dinanti. Kapal wisatawan yang berlabuh berbuah berkah dan masalah. Awalnya bibir ibu merah merekah. Senyum bibirnya berwarna jingga hangat yang pekat. 1-2 kelapa muda jadi hadiah bagi mereka. Selepas dahaga, setelah puas berselancar dengan ombak yang menggila. Ayah sedang cemburu rupanya. Ternyata rasa yang ada di dada ayahku bukan hanya cemburu, gelisah memburu bersama rasa takut tentang apa saja yang bisa terjadi pada ibu. Benar saja, mereka mengubah laut biru menyeluruh jadi keruh. Mengubah bibir ibu yang merah muda menjadi coklat. Penyakit-penyakit ditinggalkan di dahi. Malam-malam berikutnya, doa nelayan terdengar ketika berlayar. Doa ayahku ikut terbentangkan. Izinkan aku merengkuh istriku lebih rapat dan menciumnya lebih dalam. Barangkali dengan begitu sakitnya bisa kusembuhkan. Biar sampah-sampah ku telan, tak akan kumuntahkan. Tapi Tuhan tak pernah mengabulkan. Ayahku pikir Tuhan masih memberi mereka kesempatan. Meski di garis-garis pantai, mereka meninggalkan dosa yang ibuku tak pernah mengadukannya. Pada beberapa waktu, ayahku pulang membawa hatinya yang sendu. Ia pelan-pelan mendekati ibu. Kali ini, aku tak dibawa serta. Tinggallah bersama gelombang, katanya. Aku tak lain hanya bisa mengiyakan. Tidak ada buih semalam. Meskipun kata ayah sebelumnya, hidup ini mesti seimbang. Ada kata pergi dan pulang. Ada yang mesti terus dibawa bersama. Ada yang harus ikut serta. Tapi aku adalah sesuatu yang nyata. Aku menjadi bukti yang terang bahwa mereka benar tidur seranjang. Tapi kadang aku bertanya, sebenarnya ayah dan ibuku ini apa? Mengapa ayah tak lelah mengantarku pada ibu dan membawaku kembali pulang? Apa ayah tidak lelah melakukan berulang-ulang? Ya, memang perjalanan selalu penuh dengan cerita. Ayah tentang bagaimana ikan-ikan bertelur dengan banyak demi anak-anak nelayan, yang mana setelah sampai pada ibu diceritakan padanya. Ibu akan membalas tentang doa
apa yang hari ini ia dengar dari para istri. Doa yang amat panjang dan jadi bukti bahwa ada kata tunggu dan setia pada pantainya yang telanjang. Tidak pernah kunyatakan kegelisahanku pada ayah atau ibu. Ayah akan tentu marah dan badainya bisa saja membuat perahu di tengah badai patah. Jika aku tanyakan pada ibu, aku takut ia sendu dan terkikislah tepian pantai itu karenaku. Aku memang sering mengadu pada ibu, sebab bila pun marah, suara ibuku tak segemuruh suara ayah. Lirih dan tak sedikit pun ada amarah. Kadang kala aku tidak ingin kembali ke lautan dan tetap tinggal di tepian, hanya saja ranji keluarga melekat pada ayah. Jadi aku dikenali sebagai buih ombak laut, bukan buih bibir pantai. Pada suatu temaram, setelah surya tenggelam dan lampu-lampu nelayan mulai dinyalakan, ibuku terdengar suara bersaut-sautan. Deburan ombak terdengar lebih kasar. Karang seperti berulang-ulang ditampar. Aku tak mengerti apa salah isi lautan kali ini. Ikan-ikan jadi mabuk dan mati, mengapung. Ia sendiri di permukaan samudera. Susah payah ku pantai. Ku bawa beberapa pada ibu. Lantas aku bercerita, apa yang terjadi, Bu? Mengapa ayah begitu marah? Apa gerangan yang tempo lalu kalian bicarakan? Ibuku berkata, kecuali hanya desir pasir yang hanya bisa kuseret sebagai air. Perahu nelayan berbalik arah seketika. Istri-istri mereka sudah menunggu dan berjaga dengan rasa cemas yang luar biasa. 3-4 perahu berhasil merapat sampai ke darat. Sementara aku ditarik ayah ulang-alik. Semakin pantaiku cengkeram, semakin ayah menarikku dengan geram. Akhirnya habis seluruh dayaku. Ku biarkan ayah meluapkan amarahnya. 2-3 jam semua berlangsung dengan kejam. Sampai lelah ayah. Malam jadi tenang. Ketika badai itu hilang, ayahku menarik diri. Jauh sekali. Di bawahnya aku serta, tentu saja. Lalu aku merasa ayah pergi terlalu jauh. Ibu tentu akan rindu, dan aku adalah anak yang menyatakan rindu dengan peluh. Ayah diam. Beberapa jam berlalu, aku mulai dengan keluhku. Ayah masih diam. Kurasakan menungguku. Apakah ayah tidak merasakan sepi, Ibu? Ayah terus saja diam. Pantai semalam mengering. Pengunjung senang sebab pantai terasa lebih lapang. Mereka merasa biasa, tak ada yang harus ditakutkan meski sedikit saja. Lalu mereka dengan senang bermain bola sejak pagi hingga siang tiba. Sedang ayah akhirnya muak juga dengan keluhku dan dadanya jadi penuh. Kenapa kau keras kepala seperti ibumu? Kenapa kau bisa diatur oleh rasa rindu, sementara kau tahu itu bisa membunuhmu? Kau lihat bibir ibumu yang dulu merah muda kini coklat warnanya.
Sebab apa? Sebab ia lebih rindu manusia-manusia yang membangun tenda dan menebar sampah di sana. Dari mana ayah tahu jika ibu menyukai semua itu? Bukankah gelombang kau tinggalkan hanya sekali sebulan? Sementara aku mendengar cerita yang duka setiap kali aku tiba. Kulihat ayahku hanya sedang ditelan cemburu. Ia tak menemukan ibuku yang dulu. Semakin hari, ia merasa ibuku tak lagi menantikannya. Sebab semakin ramai manusia memotret kecantikannya, dan semakin banyak manusia lain yang tergiur mencicipi bibir pantai yang merah muda. Ayah, kau tahu, sejak lama ibuku tak lagi sehat adanya. Apa kau ingat apa yang pernah kau pinta pada Tuhan tanpa pernah? Doa ayahku yang pernah terbentang kala itu pulang pada otaknya yang hampir buntu, sebab rasa sayang yang jumlahnya tak terbayang. Tuhan, sungguh aku rindu merengkuh istriku lebih rapat dan mencium lebih dalam. Jika ia masih sakit, dan semakin sakit barangkali sore itu sakitnya bisa kusembuhkan, biar sampah-sampahku telan. Tapi apa yang mesti kukembalikan akan kupunyai. Usai doanya membumbung ke angkasa, langit biru berubah warna jadi abu-abu. Nelayan tak jadi merang ke sampang, seolah Tuhan memukulkan tongkatnya palung lautan. Letaknya, ayah ditariknya. Ibuku dengan bibirnya yang coklat merasa ayah mengubah hamparannya yang hebat jadi tiba-tiba berubah sebutan menjadi darah. Angin berhembus menyampaikan pesan ibu dengan sangat halus. Obrolanku dengan ayah semakin berlangsung ke palung. Ketika sampai pesan itu di telinga ayahku, tiba-tiba meledak keluar dari palung sempit yang sesak. Kali ini kulihat ayahku seperti lahir dengan besar. Wajahnya murka dan terlihat sangat kasar. Aku berteriak ketika kulihat manusia sudah seperti semut hitam di atas kue berwarna coklat. Ayahku mendadak memeluk ibu. Ternyata ia pun tak pernah menahan gelombang rindu dan cemburu. Oleh Tuhan, doanya telah dikabulkan dan ayah tak pernah muntah.